Ezra. Ezra pasal 1. Pada tahun pertama di zaman Kores, Raja Persia, Allah menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapi firman Allah yang disampaikan melalui Yeremia. Dituliskannya maklumat, lalu disiarkannya di seluruh kerajaannya. Demikian. Beginilah titah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan Allah, Tuhan semesta langit kepadaku. Ia menugaskan aku untuk membangun bait baginya di Yerusalem, di tanah Yuda. Siapapun yang termasuk umatnya di antara kamu, kiranya Tuhannya menyertainya. Dihimbau untuk pergi ke Yerusalem di tanah Yuda dan membangun bait Allah, Tuhan Bani Israel, yaitu Tuhan yang bersemayam di Yerusalem. Setiap umatnya yang masih hidup, dimanapun ia tinggal sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi bait Allah di Yerusalem. Kemudian, para kepala kaum keluarga orang Yuda dan Binyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yaitu semua orang yang hatinya digerakkan oleh Allah, bersiap untuk pergi dan membangun bait Allah di Yerusalem. Semua orang di sekitar mereka membantu membekali mereka dengan barang-barang perak dan emas, harta dan ternak, serta benda-benda berharga, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Raja Kores pun mengeluarkan perlengkapan-perlengkapan bait Allah yang dulu diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang kemudian ditaruhnya dalam kuil dewanya. Semuanya dikeluarkan oleh Kores, Raja Persia, dengan perantaraan Mitredat, bendahara negara, yang menghitungnya bagi Sesbazar, pemimpin orang Yuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 cawan emas, 410 cawan perak jenis kedua, dan 1000 perlengkapan lainnya. Jumlah seluruh perlengkapan emas dan perak itu adalah 5.400 buah. Semuanya dibawa oleh Sesbazar ketika orang-orang buangan pulang dari Babel ke Yerusalem. Ezra pasal 2. Inilah orang-orang provinsi Yuda yang pulang dari tempat penawanan, yaitu orang-orang yang dahulu dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kemudian kembali ke Yerusalem serta ke tanah Yuda, ke kota mereka masing-masing. Mereka datang bersama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel itu. Bani Paros, 2.172 orang. Bani Sefaca, 372 orang. Bani Arah, 775 orang. Bani Pahat Moab, dari keturunan Yesua dan Yoab, 2.812 orang. Bani Elam, 1.254 orang. Bani Zatu, 945 orang. Bani Zakai, 760 orang. Bani 642 orang. Bani Bebai, 623 orang. Bani Azgad, 1.222 orang. Bani Adonikam, 666 orang. Bani Bigwai, 2.056 orang. Bani Adin, 454 orang. Bani Ater, dari Hizkia, 98 orang. Bani Bezai, 323 orang. Bani Yora, 112 orang. Bani Hasum, 223 orang. Bani Gibar, 95 orang. Bani Betlehem, 123 orang. Orang Netofa, 56 orang. Orang Anatot, 128 orang. Bani Azmawet, 42 orang. Bani Kiryat Arim, Kefira, dan Beerot, 743 orang. Bani Rama dan Gaba, 621 orang. Orang Mikmas,
122 orang. Orang Bait El dan Ai, 223 orang. Bani Nebo, 52 orang. Bani Makbis, 156 orang. Bani Elam yang lain, 1.254 orang. Bani Harim, 320 orang. Bani Lot, Hadid, dan Ono, 725 orang. Bani Yeriko, 345 orang. Bani Senaa, 3.630 orang. Para imam, Bani Yedaya, dari kaum keturunan Yesua, 973 orang. Bani Imer, 1.052 orang. Bani Pasur, 1.247 orang. Bani Harim, 1.017 orang. Orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, dari keturunan Hodawya, 74 orang. Para penyanyi, Bani Asaf, 128 orang. Keturunan para penjaga pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Para hamba Bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Bazlut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Neziah, Bani Hatifa. Keturunan para hamba Sulaiman, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokheret Hazebaim, Bani Ami. Jumlah seluruh hamba Bait Allah dan keturunan para hamba Sulaiman adalah 392 orang. Orang-orang berikut datang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan keturunan mereka termasuk orang Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dari keturunan para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, dan Bani Barzilai. Orang ini memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Lalu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu mencari catatan nama mereka dalam daftar silsilah, tetapi tidak menemukannya. Sebab itu mereka dinyatakan cemar untuk jabatan imam. Gubernur memerintahkan kepada mereka supaya jangan makan dari persembahan teramat suci sampai ada imam yang memegang Urim dan Tumim. Jadi, jumlah seluruh jemaah itu seluruhnya adalah 42.360 orang, belum termasuk hamba-hamba mereka, baik laki-laki maupun perempuan, yang berjumlah 7.337 orang. Selain itu, pada mereka ada pula 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Kuda mereka berjumlah 736 ekor, bagal mereka 245 ekor, unta mereka 435 ekor, dan keledai mereka 6.720 ekor. Sesampainya mereka di Bait Allah, yaitu di Yerusalem, beberapa orang kepala kaum keluarga memberikan persembahan sukarela untuk membangun Bait Allah pada tempatnya semula. Mereka menyumbang sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai tunik imam. Para imam, orang-orang Lewi, sebagian rakyat, para penyanyi, para penjaga pintu gerbang,
dan para hamba bait Allah menetap di kota-kota mereka. Semua orang Israel pun menetap di kota-kota mereka. Ezra pasal 3. Ketika bulan ke-7 tiba, dan Bani Israel telah menetap di kota-kotanya, berkumpullah rakyat secara serentak di Yerusalem. Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya segera membangun mazbah Tuhan Bani Israel untuk mempersembahkan kurban bakaran di atasnya, seperti tertulis dalam kitab suci Taurat yang disampaikan Allah melalui Musa, abdi Allah. Mazbah itu mereka dirikan di tempatnya semula, karena mereka merasa takut kepada bangsa-bangsa negeri itu. Lalu di atas mazbah itu, mereka mempersembahkan kepada Allah kurban bakaran, yaitu kurban bakaran pagi dan petang. Mereka juga merayakan hari raya Pondok Daun, seperti ada tertulis, dan mempersembahkan kurban bakaran hari demi hari, sesuai dengan jumlah yang ditetapkan peraturan untuk setiap harinya. Setelah itu, mereka mempersembahkan kurban bakaran yang tetap, kurban pada bulan baru, kurban pada setiap hari raya yang suci bagi Allah, dan kurban dari setiap orang yang memberikan persembahan sukarela sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Sejak hari pertama di bulan ke-7, mereka mulai mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah. Akan tetapi, dasar bait suci Allah belum juga diletakkan. Sebab itu, mereka memberi uang kepada tukang batu dan tukang kayu, juga memberi makanan, minuman, serta minyak kepada orang Sidon dan Tirus, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon ke laut dekat Yafo, sesuai dengan izin yang diberikan kepada mereka oleh Kores, Raja Persia. Pada tahun kedua setelah mereka sampai di Bait Allah, di Yerusalem, tepatnya dalam bulan kedua, Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang selebihnya, yaitu para imam, orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang dari tempat penawanan ke Yerusalem, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan di Bait Allah. Yesua dengan anak-anak dan saudara-saudaranya, juga Kadmiel dengan anak-anaknya, Bani Yuda itu, menjalankan pengawasan bersama atas orang-orang yang melaksanakan pekerjaan di Bait Allah. Demikian pula Bani Henadad dengan anak-anak dan saudara-saudara mereka, yaitu orang-orang Lewi. Ketika orang-orang yang membangun itu meletakkan dasar bait suci Allah, tampillah para imam dengan pakaian jabatan mereka sambil membawa nafiri. Juga orang-orang Lewi dari Bani Asaf sambil membawa ceracap. Mereka hendak memuji Allah menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Kemudian mereka menyanyi berbalas-balasan sambil memuji dan mengucap syukur kepada Allah. Karena Ia baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya kepada Israel. Seluruh rakyat bersorak dengan suara nyaring sambil memuji Allah, sebab dasar bait Allah telah diletakkan. Akan tetapi, di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, yaitu orang tua-tua yang pernah melihat bait terdahulu, banyak yang menangis dengan suara nyaring ketika dasar bait itu diletakkan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena gembira. Orang tidak dapat membedakan lagi mana bunyi sorak-sorai kegembiraan dan mana bunyi tangisan rakyat, karena rakyat bersorak dengan suara nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai ke tempat yang jauh. Ezra pasal 4. Ketika lawan-lawan orang Yuda dan Binyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Allah, Tuhan yang disembah Bani Israel, mereka pun mendekati Zerubabel dan para kepala kaum keluarga, lalu berkata, Biarkan kami ikut membangun bersama kamu, karena kami pun mencari hadirat Tuhanmu, sama seperti kamu. Kami telah mempersembahkan kurban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang membawa kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga Israel yang lain berkata kepada mereka,
kamu tidak ada kena mengenanya dengan kami dalam urusan membangun bait bagi Tuhan kami. Kami sendirilah yang akan membangun bagi Allah, Tuhan yang disembah Bani Israel, seperti diperintahkan oleh Kores, Raja Persia itu kepada kami." Maka penduduk negeri itu mematahkan semangat rakyat Yuda dan menakut-nakuti mereka untuk membangun. Sepanjang zaman pemerintahan Kores, Raja Persia, sampai Darius, Raja Persia, orang-orang itu menyogok para penasihat untuk melawan mereka supaya rencana mereka batal. Pada zaman pemerintahan Ahasweros, mereka menulis surat tuduhan terhadap penduduk Yuda dan Yerusalem. Lalu pada zaman Artasasta, sepucuk surat ditulis oleh Bislam, Mitredat, Tabeel, dan rekan-rekan mereka yang lain kepada Artasasta, Raja Persia. Naskah surat itu ditulis dengan huruf Aram dan diterjemahkan ke dalam bahasa Aram. Demikian pula Rehum, gubernur, dan Simsai, panitera, menulis sepucuk surat tentang Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Dari Rehum, gubernur dan Simsai panitera, serta rekan-rekannya yang lain, yaitu para hakim, para punggawa, para pejabat, orang Persia, orang Ereh, orang Babel, orang Susan, orang Elam, juga bangsa-bangsa lain yang dibuang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu, lalu ditempatkan di kota Samaria dan di daerah lain di seberang sungai Efrat. Inilah salinan surat yang mereka kirimkan kepadanya. Kepada Raja Artasasta dari hamba-hamba tuanku, orang-orang di daerah seberang sungai Efrat. Kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yuda yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Temboknya tengah mereka selesaikan dan dasarnya tengah mereka perbaiki. Sebab itu kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu telah dibangun kembali dan temboknya selesai dikerjakan, pastilah orang-orang itu tidak akan membayar pajak, upeti, atau cukai lagi, sehingga pendapatan kerajaan akan berkurang. Sekarang, karena kami mendapat penghidupan dari istana dan tidak patut bagi kami melihat raja mendapat celah, maka kami mengirim pesan ini untuk memberitahu raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu, tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu adalah kota durhaka yang merugikan raja-raja serta provinsi-provinsi, dan sejak zaman dahulu orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya. Itulah sebabnya kota itu dimusnahkan. Kami ingin memberitahu raja bahwa jikalau kota itu telah dibangun kembali dan temboknya selesai dikerjakan, maka tidak akan ada lagi milik tuanku di daerah seberang sungai Efrat. Kemudian raja mengirimkan surat balasan. Kepada Rehum, gubernur, Simsai, panitera, dan rekan-rekannya yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah lain di seberang sungai Efrat, salam. Surat yang kamu kirim kepada kami sudah dibaca di hadapanku dengan jelas. Atas perintahku, penyelidikan telah diadakan dan didapati bahwa memang sejak zaman dahulu kota itu selalu bangkit melawan raja-raja, dan bahwa di dalamnya orang selalu mengadakan pendurhakaan dan pemberontakan. Dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem, yang memerintah seluruh daerah di seberang sungai Efrat, dan kepada mereka ini dibayarkan pajak, upeti, serta cukai. Sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya jangan kota itu dibangun kembali sampai keluar perintah dariku. Perhatikanlah, jangan kamu lalaikan hal ini. Mengapa kerusakan itu harus bertambah besar, sehingga kerajaan dirugikan? Setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan di depan Rehum, Simsai, panitera itu dan rekan-rekan mereka, maka pergilah mereka dengan segera ke Yerusalem, menemui Bani Israel, lalu menghentikan orang-orang itu dengan kekerasan dan paksaan.
Maka terhentilah pekerjaan pembangunan bait Allah di Yerusalem itu, dan tetap terhenti sampai tahun kedua pemerintahan Darius, Raja Persia. Ezra pasal 5. Kemudian dua orang nabi, yaitu Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, bernubuat terhadap Bani Israel yang tinggal di Yuda dan di Yerusalem dengan nama Tuhan Bani Israel yang menaungi mereka. Maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak segera memulai kembali pembangunan bait Allah di Yerusalem. Mereka disertai dan didukung oleh nabi-nabi Allah itu. Namun, pada saat yang sama datanglah kepada mereka Tatnai, gubernur daerah seberang sungai Efrat, beserta Syetar-Boznai dan rekan-rekan mereka. Beginilah kata orang-orang itu kepada mereka. Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun bait ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu tanya orang-orang itu lagi kepada mereka. Siapa nama orang-orang yang membangun gedung ini? Akan tetapi, pandangan Tuhan mereka tertuju kepada para tua-tua Bani Israel, sehingga mereka tidak disuruh berhenti sampai orang-orang itu menyampaikan laporan kepada Darius dan menerima surat balasan mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, gubernur daerah seberang sungai, beserta Syetar-Boznai dan rekan-rekannya, yaitu para punggawa yang tinggal di daerah seberang sungai Efrat, kepada Raja Darius. Laporan yang mereka kirimkan kepadanya tertulis demikian. Kepada Raja Darius, sejahtera sepenuhnya. Kiranya Raja maklum bahwa kami telah pergi ke provinsi Yuda, ke bait Allah yang maha besar. Bait itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, dan tembok-temboknya dilapisi dengan kayu. Pekerjaan itu dikerjakan dengan saksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami berbicara kepada para tua-tua itu dan bertanya kepada mereka, siapakah yang memerintahkan kamu untuk membangun bait ini dan menyelesaikan tembok ini? Kami juga menanyakan kepada mereka nama-nama mereka, serta mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka, agar kami dapat memberitahukannya kepada tuanku. Beginilah jawaban yang mereka berikan kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Tuhan semesta langit dan bumi, dan kami sedang membangun kembali bait yang telah dibangun bertahun-tahun yang lampau. Seorang raja Israel yang agung dahulu membangun dan menyelesaikannya. Akan tetapi, karena nenek moyang kami membangkitkan murka Tuhan semesta langit, maka ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, orang Kasdim, yang kemudian merusak bait itu dan membuang bangsa itu ke Babel. Tetapi Kores, Raja Babel, memberi perintah pada tahun pertama pemerintahannya agar bait Allah ini dibangun kembali. Bahkan perlengkapan-perlengkapan emas dan perak dari bait Allah yang dulu diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem dan yang kemudian dibawa ke dalam kuil di Babel, seluruhnya diambil oleh Raja Kores dari kuil di Babel dan diserahkan kepada seorang bernama Sesbazar yang diangkatnya menjadi gubernur. Titah raja kepadanya, ambillah perlengkapan-perlengkapan ini, pergilah, taruhlah semua itu di bait suci di Yerusalem, dan biarlah bait Allah dibangun kembali pada tempatnya semula. Selanjutnya Sesbazar datang dan meletakkan dasar bait Allah di Yerusalem. Maka sejak saat itu sampai sekarang, bait itu dibangun tetapi belum selesai. Sekarang, kalau baik menurut raja, adakanlah kiranya penyelidikan dalam gedung perbendaharaan raja di sana, di Babel. Apakah pernah Raja Kores memberi perintah untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem itu? Kemudian, sudilah raja menyampaikan kehendaknya mengenai hal ini kepada kami. Ezra pasal 6. Setelah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan dalam gedung arsip, tempat disimpannya perbendaharaan di Babel. Kemudian di Ahmeta, dalam puri di provinsi Media itu,
didapatilah sebuah gulungan yang bertuliskan demikian di dalamnya. Piagam. Pada tahun pertama pemerintahan Raja Kores, Raja memberi perintah mengenai bait Allah di Yerusalem. Bait itu harus dibangun kembali sebagai tempat mempersembahkan kurban sembelihan, dan dasarnya harus diletakkan. Tingginya haruslah 60 hasta dan lebarnya 60 hasta dengan 3 lajur batu yang besar-besar dan 1 lajur kayu. Biayanya harus dibayarkan dari istana raja. Juga perlengkapan-perlengkapan emas dan perak dari bait Allah yang dulu diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem dan kemudian dibawa ke Babel, harus dikembalikan dan dibawa pulang ke bait suci di Yerusalem, ke tempatnya semula. Engkau harus menaruhnya di dalam bait Allah. Sekarang, hai Tatnai, gubernur daerah seberang sungai Efrat, serta Syetar-Bosnai dan rekan-rekanmu, yaitu para punggawa yang tinggal di daerah seberang sungai Efrat, menjauhlah dari sana. Biarkanlah pekerjaan pembangunan bait Allah itu. Biarkanlah gubernur Bani Israel dan para tua-tua Bani Israel membangun bait Allah itu di tempatnya semula. Lagi pula, aku memberi perintah tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua Bani Israel ini dalam pembangunan bait Allah itu. Kepada orang-orang itu haruslah diberikan biaya sepenuhnya tanpa berlambat-lambat dari harta kerajaan, yaitu dari pajak daerah seberang sungai Efrat. Apa yang mereka perlukan, yaitu anak lembu, domba jantan, dan anak domba sebagai kurban bakaran untuk dipersembahkan kepada Tuhan semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak menurut petunjuk para imam di Yerusalem. Haruslah diberikan kepada mereka setiap hari tanpa lalai, supaya mereka dapat mempersembahkan kurban yang harum aromanya di hadirat Tuhan semesta langit dan mendoakan keselamatan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya, aku memberi perintah bahwa apabila seseorang mengubah keputusan ini, maka sebatang tiang harus dicabut dari rumahnya, diruncingkan ujungnya, dan ditusukkan ke dalam badan orang itu sampai tembus, lalu dinaikkan. Selain itu, rumahnya harus dijadikan tempat menimbun kotoran karena hal itu. Semoga Allah yang telah membuat namanya bersemayam di sana merobohkan setiap raja dan bangsa yang mengulurkan tangan untuk mengubah keputusan ini dan menghancurkan bait Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, memberi perintah ini. Hendaklah itu dilaksanakan dengan saksama. Kemudian Tatnai, gubernur daerah seberang sungai Efrat, beserta Syetar-Bosnai dan rekan-rekan mereka melaksanakan dengan saksama apa yang dipesankan oleh Raja Darius. Para tua-tua Bani Israel pun melanjutkan pembangunan dengan baik di bawah dukungan nubuat Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido. Mereka membangun dan menyelesaikan bait itu menurut perintah Tuhan yang disembah Bani Israel, serta menurut ketetapan Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja Persia. Maka selesailah bait itu pada hari ketiga di bulan Adar, dalam tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Kemudian Bani Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan, merayakan peresmian bait Allah itu dengan gembira. Untuk peresmian bait Allah itu, mereka mempersembahkan 100 ekor lembu jantan, 200 ekor domba jantan, dan 400 ekor anak domba, juga 12 ekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa bagi semua orang Israel, menurut jumlah suku-suku Israel. Mereka menempatkan para imam menurut golongannya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya untuk beribadah kepada Allah yang bersemayam di Yerusalem, seperti tertulis dalam kitab suci Taurat yang disampaikan Allah melalui Musa. Orang-orang yang pulang dari pembuangan itu merayakan Paskah pada hari ke-14 di bulan pertama. Para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama menyucikan diri, sehingga sucilah mereka semua.
Kemudian orang-orang Lewi menyembelih kurban Paskah bagi semua yang pulang dari pembuangan, bagi saudara-saudara mereka, yaitu para imam, dan bagi diri mereka sendiri. Bani Israel yang kembali dari pembuangan memakan kurban itu. Demikian juga semua orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu dan bergabung dengan mereka untuk mencari hadirat Allah, Tuhan yang disembah Bani Israel. Mereka juga merayakan hari raya roti tak beragi selama 7 hari dengan sukacita. Karena Allah telah membuat mereka bersukacita dan mencondongkan hati Raja Asyur kepada mereka, sehingga ia membantu mereka dalam pekerjaan membangun bait Allah, Tuhan yang disembah Bani Israel. Ezra pasal 7. Setelah peristiwa-peristiwa itu, pada masa pemerintahan Artasasta, Raja Persia, tampillah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahia, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, imam kepala itu. Ezra berangkat pulang dari Babel. Ia seorang ahli kitab suci, mahir dalam kitab suci Taurat yang diberikan Allah, Tuhan yang disembah Bani Israel melalui Musa. Segala permintaannya diluluskan oleh raja karena tangan Allah, Tuhannya, menaungi dia. Beberapa orang dari Bani Israel, imam-imam dan orang Lewi, para penyanyi, para penjaga pintu gerbang, serta para hamba bait Allah juga berangkat pulang menuju Yerusalem pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Ezra sampai di Yerusalem di bulan ke-5 dalam tahun ke-7 zaman raja itu. Pada hari pertama di bulan pertama, ia memulai perjalanannya dari Babel, dan pada hari pertama di bulan ke-5, ia sampai di Yerusalem, karena tangan Tuhannya yang baik menaungi dia. Ezra memang telah menetapkan hati untuk menyelidiki hukum Allah, melakukannya, dan mengajarkan ketetapan serta peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Imam Ezra, ahli kitab suci Taurat, ahli dalam ihwal perintah dan ketetapan Allah bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Imam Ezra, ahli hukum Tuhan semesta langit yang maha sempurna. Aku memberi perintah bahwa siapapun yang termasuk bangsa Israel dalam kerajaanku, termasuk imam-imamnya atau orang-orang Lewi, dan yang ingin pergi ke Yerusalem, ia boleh pergi bersamamu. Engkau diutus oleh raja dan ke-7 penasihatnya untuk menyelidiki tentang Yuda dan Yerusalem menurut hukum Tuhanmu yang ada padamu. Bawalah perak dan emas yang diberikan oleh raja dan para penasihatnya sebagai persembahan sukarela untuk bersyukur kepada Tuhan yang disembah Bani Israel, yaitu Tuhan yang bersemayam di Yerusalem. Bawa pulalah segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, bersama persembahan sukarela yang akan diberikan rakyat dan para imam bagi bait Tuhan mereka yang ada di Yerusalem. Pergunakanlah uang itu dengan saksama untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, serta anak-anak domba dengan persembahan bahan makanan dan persembahan minumannya. Persembahkanlah semua itu di atas mazbah atau tempat pembakaran kurban dalam bait Tuhanmu di Yerusalem. Mengenai perak dan emas yang selebihnya, lakukanlah apa yang baik menurut engkau dan saudara-saudaramu, sesuai dengan kehendak Tuhanmu. Sampaikanlah ke hadirat Allah di Yerusalem perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di bait Tuhanmu. Jika ada hal lain yang diperlukan untuk bait Tuhanmu, dan yang pembayarannya jadi tanggunganmu, bayarkanlah dari perbendaharaan kerajaan. Aku, Raja Artasasta, memberi perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Apapun yang diminta darimu oleh Imam Ezra, ahli hukum Tuhan semesta langit itu, haruslah disediakan dengan saksama sampai 100 talenta perak, 100 kor gandum, 100 bat anggur, 100 bat minyak, dan garam tanpa batas. Apapun yang difirmankan oleh Tuhan semesta langit itu, laksanakanlah dengan tepat demi bait Tuhan semesta langit. Sebab mengapakah murka harus menimpa pemerintahan raja dan anak-anaknya?
Lagi pula kami memberitahukan kepadamu bahwa siapapun dari antara para imam, orang Lewi, penyanyi, penjaga pintu gerbang, hamba bait Allah, dan pelayan bait Allah ini tidak boleh dikenakan pajak, upeti, atau cukai. Engkau, hai Ezra, menurut hikmat Tuhanmu yang ada padamu, angkatlah hakim-hakim dan ahli-ahli hukum yang akan menghakimi seluruh rakyat di daerah seberang sungai Efrat, yaitu semua orang yang mengetahui hukum Tuhanmu. Orang yang tidak mengetahuinya, haruslah kau ajar. Siapapun yang tidak mau melakukan hukum Tuhanmu dan hukum raja, harus dijatuhi hukuman dengan segera, yaitu hukuman mati, pembuangan, penyitaan harta, atau pemenjaraan. Segala puji bagi Allah, Tuhan nenek moyang kita, yang telah menaruh hal semacam ini dalam hati raja, sehingga ia menjunjung bait Allah di Yerusalem, dan yang telah menunjukkan kasih abadi kepadaku di hadapan raja, para penasihatnya, dan semua pembesar raja yang berkuasa. Aku pun menguatkan hati, karena tangan Allah Tuhanku menaungi aku. Lalu kukumpulkan beberapa pemimpin dari antara orang Israel untuk berangkat pulang bersamaku. Ezra pasal 8. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersamaku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Gersom dari Bani Pinehas, Daniel dari Bani Itamar, Hatus dari Bani Daud. Hatus adalah anak Sekhanya. Zakaria dari Bani Paros, bersama 150 orang laki-laki lainnya yang tercatat dalam silsilah. Elioenai bin Zerahya dari Bani Pahat Moab, bersama 200 orang laki-laki lainnya. Sekanya bin Yahaziel dari Bani Zatu, bersama 300 orang laki-laki lainnya. Ebed bin Yonatan dari Bani Adin, bersama 50 orang laki-laki lainnya. Yesaya bin Atalia dari Bani Elam, bersama 70 orang laki-laki lainnya. Zebaja bin Mikail dari Bani Sefaca, bersama 80 orang laki-laki lainnya. Obaja bin Yehiel dari Bani Yoab, bersama 218 orang laki-laki lainnya. Selomit bin Yosifia dari Bani Bani, bersama 160 orang laki-laki lainnya. Zakaria bin Bebai dari Bani Bebai, bersama 28 orang laki-laki lainnya. Yohanan bin Hakatan dari Bani Asgad, bersama 110 orang laki-laki lainnya. Elifelet, Yehiel, dan Semaya dari Bani Adonikam yang datang kemudian, bersama 60 orang laki-laki lainnya. Utai dan Zabud dari Bani Bigwai, bersama 70 orang laki-laki lainnya. Mereka kukumpulkan di tepi sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku memeriksa rakyat dan para imam, tidak kudapati seorang pun dari Bani Lewi di sana. Sebab itu, kusuruh orang untuk memanggil Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, dan Mesulam, yaitu para pemimpin, juga Yoyarib dan Elnatan, para pengajar. Mereka kuminta pergi menemui Ido, kepala di daerah Kasifia. Kuajarkan kepada mereka apa yang harus dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para hamba bait Allah di daerah Kasifia itu, supaya didatangkan kepada kami para penyelenggara ibadah untuk bait Tuhan kami. Karena tangan Tuhan kami yang baik itu menaungi kami, maka mereka mendatangkan kepada kami Serebia, seorang yang bijaksana dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, bersama anak-anak dan saudara-saudaranya, 18 orang jumlahnya. Juga Hasabia dan Yesaya dari Bani Merari, beserta saudara-saudaranya dan anak-anak mereka, 20 orang jumlahnya. Serta para hamba bait Allah yang ditetapkan Daud dan para pembesar untuk melayani orang-orang Lewi, 220 orang jumlahnya, semuanya ditunjuk dengan disebut namanya. Lalu kumaklumkan puasa di sana, di tepi sungai Ahawa,
supaya kami merendahkan diri di hadirat Tuhan kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, anak-anak kami, serta segala harta benda kami. Aku malu meminta pasukan dan orang berkuda kepada raja untuk membantu kami menghadapi musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja, tangan Tuhan kami penuh kemurahan bagi semua orang yang mencari hadiratnya, tetapi kuasanya dan murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi kami berpuasa dan memohonkan hal itu kepada Tuhan kami, dan ia mengabulkan permohonan kami. Kemudian aku memilih 12 orang pemuka imam, yaitu Serebia, Hasabia, dan 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Kutimbangkan bagi mereka perak, emas, dan berbagai perlengkapan, yaitu persembahan khusus bagi bait Tuhan kami yang diberikan oleh raja, para penasihatnya, para pembesarnya, dan semua orang Israel yang hadir di situ. Kutimbangkan bagi mereka 650 talenta perak, 100 talenta perlengkapan perak, 100 talenta emas, 20 cawan emas seharga 1000 dirham, dan 2 perlengkapan tembaga yang mengkilat dan indah senilai emas. Kataku kepada mereka, kamu suci bagi Allah, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun suci. Perak dan emas ini adalah persembahan sukarela sebagai ungkapan syukur kepada Allah, Tuhan nenek moyangmu. Awasi dan jagalah semua itu sampai kamu menimbangnya di depan para pemuka imam, orang-orang Lewi, dan para pemimpin kaum keluarga Bani Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik bait Allah. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke bait Tuhan kami. Pada hari ke-12 di bulan pertama, kami berangkat dari sungai Ahawa menuju Yerusalem. Tangan Tuhan kami menaungi kami dan menyelamatkan kami dari tangan musuh serta penyamun di jalan. Setelah sampai di Yerusalem, kami pun beristirahat di sana 3 hari lamanya. Pada hari keempat, Imam Meremot bin Uria serta Eleazar bin Pinehas menimbang perak, emas, dan berbagai perlengkapan itu di dalam bait Tuhan kami. Mereka dibantu oleh Yozabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang, lalu jumlah timbangannya dicatat pada saat itu juga. Orang-orang yang kembali dari pembuangan, yaitu mereka yang pulang dari tempat penawanan, mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan Bani Israel, berupa lembu jantan sejumlah 12 ekor untuk semua orang Israel. Domba jantan sejumlah 96 ekor, anak domba sejumlah 77 ekor, dan kambing jantan sejumlah 12 ekor sebagai kurban penghapus dosa. Semua itu adalah kurban bakaran yang dipersembahkan kepada Allah. Mereka juga menyampaikan surat perintah raja kepada para wakil raja dan para gubernur daerah seberang sungai Efrat, sehingga orang-orang ini pun menyokong rakyat dan bait Allah. Ezra pasal 9. Setelah semuanya selesai, datanglah para pemimpin mendekati aku dan berkata, Rakyat Israel, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri ini, yaitu orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori, serta hal-hal keji yang dilakukan orang-orang itu. Mereka mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu bagi mereka sendiri dan bagi anak-anak mereka, sehingga benih yang suci bercampur dengan bangsa-bangsa negeri ini. Bahkan para pemimpin dan para penguasalah yang lebih dahulu melakukan kemungkaran ini. Begitu ku dengar perkataan itu, kukoyakkan pakaianku dan jubahku, kurenggut-renggut rambut kepalaku dan janggutku, lalu aku duduk tertegun. Maka semua orang yang berkhidmat kepada firman Tuhan Bani Israel
berkumpul di sekelilingku oleh karena kemungkaran orang-orang buangan itu. Aku sendiri duduk tertegun sampai waktu persembahan petang. Pada waktu persembahan petang, bangkitlah aku dan berhenti merendahkan diri. Lalu dengan pakaian dan jubah terkoyak, aku sujud bertelut dan menadahkan tangan kepada Allah Tuhanku. Kataku, "Ya Tuhanku, aku malu dan merasa beraib. Tidak berani kutengadahkan muka kepadamu Tuhanku, karena kedurjanaan kami bertambah-tambah melebihi kepala kami dan kesalahan kami menggunung sampai ke langit. Sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini, sangatlah besar kesalahan kami. Karena kedurjanaan kami bersama raja-raja dan imam-imam kami telah diserahkan ke dalam tangan raja-raja berbagai negeri kepada pedang, penawanan, perampasan, dan pencorengan muka seperti yang terjadi pada hari ini. Tetapi sekarang dalam sekejap saja belas kasihan ditunjukkan Allah Tuhan kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan yang memberi kami kedudukan teguh di tempatnya yang suci. Dengan demikian, Tuhan kami membuat mata kami berseri-seri dan memberi kami sedikit kelegaan dalam perhambaan kami. Kami memang menjadi hamba, tetapi dalam perhambaan itu kami tidak ditinggalkan Tuhan kami. Ditunjukkannya kasih abadi kepada kami di hadapan raja-raja Persia, sehingga kami diberi kelegaan dalam mendirikan bait Tuhan kami dan menegakkan kembali reruntuhannya. Dan kami diberi tembok pelindung di tanah Yuda serta di Yerusalem. Sekarang, ya Tuhan kami, apalagi yang dapat kami katakan setelah semua hal itu? Kami memang telah mengabaikan perintah-Mu, yang Kau berikan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu, para nabi, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk kamu duduki itu adalah negeri yang cemar oleh kecemaran bangsa-bangsa negeri itu. Dengan praktik-praktik keji mereka penuhi negeri itu dengan kenajisan dari ujung ke ujung. Sebab itu, jangan berikan anak-anak perempuanmu untuk menjadi istri anak-anak lelaki mereka, dan jangan ambil anak-anak perempuan mereka untuk menjadi istri anak-anak lelakimu. Jangan ikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, menikmati hasil yang baik dari negeri itu, dan mewariskannya kepada anak-anakmu sampai selama-lamanya. Setelah semua yang menimpa kami akibat perbuatan kami yang jahat dan kesalahan kami yang besar, sementara Engkau, ya Tuhan kami, tidak menghukum kami setimpal dengan kesalahan kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Patutkah kami melanggar perintah-Mu lagi dan kawin-mawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan marah kepada kami sehingga kami dihabiskan tanpa ada lagi yang tersisa atau terluput? Ya Allah, Tuhan yang disembah Bani Israel, Engkaulah yang benar. Namun, kami masih ditinggalkan sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi pada hari ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, meskipun tidak ada yang tahan berdiri di hadapan-Mu karena hal ini. Ezra pasal 10. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, menangis dan bersujud di depan bait Allah, berkumpullah di sekelilingnya jemaah orang Israel dalam jumlah yang sangat besar, terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Rakyat itu pun menangis terseduh-seduh. Lalu Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam berkata kepada Ezra, Kami telah berbuat mungkar terhadap Tuhan kita, karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara bangsa-bangsa negeri ini. Tetapi sekarang masih ada harapan bagi orang Israel sehubungan dengan hal ini. Sebab itu, biarlah kami mengikat perjanjian dengan Tuhan kita, bahwa kami akan mengusir semua istri kami beserta anak-anak yang mereka lahirkan, sesuai dengan nasihat Tuhan dan orang-orang yang berkhidmat kepada perintah Tuhan kita. Biarlah hal itu dilaksanakan menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal ini adalah tugas Tuhan. Kami akan menyertai Tuhan. Kuatkanlah hati Tuhan
dan bertindaklah. Ezra bangkit lalu menyuruh para pemuka imam, orang-orang Lewi, dan semua orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat seperti yang telah dikatakan tadi. Maka bersumpahlah mereka. Kemudian Ezra beranjak dari depan bait Allah dan pergi ke bilik Yohanan bin Eliasib. Di sana pun ia tidak makan roti atau minum air, karena ia berkabung atas kemungkaran orang-orang buangan itu. Lalu di seluruh Yuda dan di Yerusalem disiarkanlah pengumuman kepada semua orang yang pulang dari pembuangan agar mereka berkumpul di Yerusalem. Siapapun yang tidak datang dalam waktu 3 hari, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala harta bendanya akan disita dan ia sendiri akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Maka dalam waktu 3 hari, berkumpullah semua orang Yuda dan Binyamin di Yerusalem. Tepatnya pada hari ke-20 di bulan ke-9. Seluruh rakyat duduk di halaman bait Allah sambil menggigil karena perkara itu dan juga karena hujan lebat. Kemudian Imam Ezra berdiri dan berkata kepada mereka, Kamu telah berbuat mungkar. Kamu telah memperistri perempuan asing sehingga kesalahan orang Israel bertambah-tambah. Sekarang, buatlah pengakuan kepada Allah, Tuhan yang disembah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya. Pisahkanlah dirimu dari bangsa-bangsa negeri ini dan dari perempuan-perempuan asing. seluruh jemaah itu menjawab dengan suara nyaring, Ya, kami wajib melakukan apa yang Tuhan katakan. Namun, rakyat ini besar jumlahnya dan saat ini hujan lebat. Kami tidak kuat lagi berdiri di luar. Lagi pula, ini bukan pekerjaan 1-2 hari, karena kami telah melakukan pelanggaran yang besar dalam hal ini. Biarlah para pemimpin kami mewakili seluruh jemaah. Kemudian, biarlah semua orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing datang menghadap pada waktu-waktu tertentu bersama para tua-tua dan para hakim setiap kota, sampai murka Tuhan kita yang menyala-nyala karena hal ini dijauhkan dari kami. Hanya Yonatan bin Asael dan Yahzea bin Tikwa saja yang tetap menentang perkara itu, didukung oleh Mesulam dan Sabetai, orang Lewi. Sedangkan orang-orang yang pulang dari pembuangan bersedia melaksanakannya. Imam Ezra pun memilih beberapa orang kepala kaum keluarga, masing-masing menurut kaum keluarganya dan dengan disebutkan namanya. Pada hari pertama di bulan ke-10, mereka duduk untuk mulai menyelidiki hal itu. Dan pada hari pertama di bulan pertama, urusan mengenai semua orang yang memperistri perempuan asing itu telah mereka selesaikan. Di antara keturunan imam, didapati beberapa orang yang memperistri perempuan asing, yaitu dari Bani Yesua bin Yozadak dan saudara-saudaranya, Maasea, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. Mereka membuat persetujuan untuk mengusir istri mereka. Karena kesalahan mereka itu, mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai kurban penebus kesalahan. Dari Bani Imer, Hanani dan Zebaja. Dari Bani Harim, Maasea, Elia, Semaya, Yehiel, dan Uzia. Dari Bani Pashur, Elioenai, Maasea, Ismail, Netaneel, Yozabat, dan Elasa. Dari kalangan orang Lewi, Yozabat, Simei, Kelaya, Kelita, Petahya, Yuda, dan Eliezer. Dari para penyanyi, Eliasib. Dari kalangan para penjaga pintu gerbang, Salum, Telem, dan Uri. Sementara dari orang Israel lainnya, yaitu dari Bani Paros, Ramya, Yezia, Malkia, Miyamin, Eleazar, Malkia, dan Benaya. Dari Bani Elam, Matanya, Zakaria, Yehiel, Abdi, Yeremot, dan Elia. Dari Bani Zatu, Elioenai, Eliasib, Matanya, Yeremot, Zabat, dan Aziza. Dari Bani Bebai, Yohanan, Hananya,
Zabai, dan Atlai. Dari Bani Bani, Mesulam, Maluk, Adaya, Yasub, Seal, dan Yeramot. Dari Bani Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaya, Maasea, Matania, Bezaleel, Binui, dan Manasye. Dari Bani Harim, Eliezer, Yisia, Malkia, Semaya, dan Simeon. Juga Binyamin, Maluk, dan Semaria. Dari Bani Hasum, Matnai, Matata, Zabat, Elifelet, Yeremai, Manasye, dan Simei. Dari Bani Bani, Maadai, Amram, dan Uel. Juga Benaya, Bedea, Keluhu, Wanya, Meremot, Eliasib, Matanya, Matnai, dan Yaasai. Dari Bani Binui, Simei, juga Selemia, Natan, Adaya, Machnatbai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemia, Semaria, Salum, Amaria, dan Yusuf. Dari Bani Nebo, Yeiel, Matica, Zabat, Zebina, Yadai, Yoel, dan Benaya. Mereka semua telah mengambil istri dari antara perempuan asing, dan sebagian dari istri-istri mereka itu telah memberi mereka anak-anak.